Tapi melatih ketika kita membuat lagu Kasiat Tujuh Maro kok. Oh yo, Kasiat Tujuh Maro. Meledak luar biasa sih dalam kok. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sanak basuh balik Joy yang Tabuzari yang tagi budak sarangnya di Pot Bunga. Hari ke sanak yang ada di Pitunang Record di studionya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Adina John. Sanak Ya, kalau saya hebat. lihat beliau, siapa sih tidak kenal beliau? Pak Agus Taher dikenal sama orang-orang. Tapi ada yang menarik sana. Beliau punya gelar yang luar biasa. Tolong kalau salah betul. Dr. Insinyur Agus Taher MS. Sebenarnya Agus Lee. Dr. Insinyur Agus Lee Taher MS. Iya. Pak, cerita sebetulnya latar belakang apa di dunia gelar apa yang sepanjang itu? Tamatan apa sih sampai kok orang tahunya Pak Agus Taher gitu kan, pencipta lagu, punya Pitunang Record. Iya. Cerita sedikit Pak, latar belakang pendidikan apa suananya apa gitu. S1 pertanian ya, di bidang agronomi di Fakultas Pertanian UNAN. Selesai tahun 77. 77 umur awak baru 3 tahun Pak. Ya, kemudian bekerja di Lembaga Pertanian Perwakilan Padang di Sumbar. Oke. Kemudian tahun 79 disekolahkan oleh kantor di IPB Bogor. Oh, IPB Bogor. Ya, selesai 82. 85 dipromosi melihat kuliah di UPIB Filipina, termasuk salah satu perguruan tinggi pertanian terbaik juga di ASEAN itu. Itu tahun berapa tadi? Tahun 85 selesai 88. 88. Ya. Di Filipina cerita sedikit. Disertasi apa tentang apa? Tentang apa kok? Drought resistant, artinya ketahanan padi kok kita uji. Kalau kita lagi hanya stres air kan. Jadi pilihannya varietasnya apa misalnya? Apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi di dalam tubuh tanaman itu? Dan kapan itu dapat terbaik? Iya, tahun 90 itu dianggap sebagai disertasi terbaik. Tahun 90 itu dikasih apa dulu itu hadiah 10.000 peso dulu itu. Oh, 10.000 dapat Pak. Iya, cuma waktu itu diminta oleh advisor Agus Lee, sumbanglah ke departemen ya, mau sumbang saya dulu gitu kan. Oke. Itu terbaik waktu itu. Itu Pak. terbaik. Ya. Disertasimu pun terbaik waktu itu. Disertasi nilainya 1. Oh, 1 nilainya. 1 itu memang yang tertinggi gitu. oh tertinggi. Tertinggi. Oh, saat itu. Iya. Pak, S2 Pak jurusan dulu Pak. Fisiologi. Fisiologi. Ketika jadi di S1 agronomi dan tanah. Ketika di S2 ambil fisiologi dan tanah. Ketika ambil ke Filipina fisiologi dan biokemistri gitu. Dan apa terakhir bekerja di lembaga apa Pak? Iya. Jadi tetap di situ. Oh, tetap di sini. Ya. Berapa Pak mengabdi di sini Pak? Dari 77 sampai sampai 2007 itu. Amo pindah ke Balitbang Provinsi. Oh, jadi, Balitbang Provinsi. Ya, jadi dahulu itu kan dari 95 Ambo menjadi kepala pertamanya. Dulu itu kan namanya Balitan Sukarami. Tahun 95 berubah itu menjadi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Membawahi 2 wilayah itu, Sumbar dan Bengkulu. Jadi 5 tahun lebih Ambo jadi kepala di sini. Kemudian ketika berganti, Ambo pindah ke Balitbang Provinsi. Balitbang Provinsi. Ya. Terakhir berarti pengabdian Pak di sini. Cuma bayangan dulu itu kan di Balitbang Provinsi sebenarnya masih bisa Ambo fungsional jalan gitu. Iya. Ternyata pihak Departemen Dalam Negeri itu tidak bisa hanya mengurus yang berkaitan dengan awak kan mengajukan kredit poin awak itu kan awak ajukan pipir awak kan. Iya. Itu pipir awak banyak berkaitan dengan hal pertanian kan. Itu penilaiannya nggak ada di situ. Iya. Balik ke apa? Ke Sukarami. Cuma di dalam proses balik itu ada yang nggak terburu gitu. Kamu sebenarnya nilai yang udah lebih 1.000 ketika pindah dari Sukarami itu. Kamu 1.000 sampai balik gitu ya. Syarat untuk menjadi profesor riset itu 1.000 cuma karena memang awak lah pindah,
itu nggak diurus lagi, sehingga memang profesor riset itu nggak kesampaian kita kembali ya. Tapi itu pilihan hidup. Pilihan hidup. Mau lanjut atau enggak, Iya, Pak? iya. Nah, sebetulnya kalau berbicara tentang latar belakang Pak, orang pertanian, seorang peneliti gitu, apa kaitan sih dengan pencipta lagu? Oh. Apa itu kan dikenal sebagai pencipta lagu Minang. Pak, cerita apa saja lagu yang Pak ciptaan? Kasih Tujuh Maro, Iya. itu apa? Tale Pak? Rilakan entamakan. Oh, Rilakan Entamakan apa? Iya. Apa itu biasanya di Sesobayang Tiaramon. Bisa Sobayang. Mande yang pernah dibawakan Afri Mayholo, hari ini Pembesuluko. Ada hampir sekitar 500 lagu. 500 lagu ya. Pak hasilkan. Iya. Dengan genrenya macam-macam ya. Hamba biar lagu ada pop Minang dasarnya. Ada yang dari Gamat. Untuk Entamakan itu kan dari Gamat sebenarnya. Hamba penasaran dengan munculnya Siapa yang pertama itu Pak? Rilakan Entamakan. Rosnida. Rosnida Ya, yes. Rosnida ya. Ketika 7 Pelampek itu kan melatih Sereno Aceh Sereno Aceh. oleh Yan Junid, sehingga berubah saat itu kan. Dia bisa bertanding dengan lagu Bagadangnya Roma Irama. Ya. Apalagi ketika keluar Ambo asalnya umur 16 tahun tu ikut grup Gamat. Oh, dulu waktu umur 16 tahun apa ikut grup Iya, Gamat? Grup iya. Gamat apa tuh Pak? Dan di mana? Ikatan Budi namanya. Di Ikatan mana, Pak? Budi. Poskonya itu di Jambatan Babuai. Latihan-latihan kami di Palinggam. Paling kan. Kebetulan yang pimpinannya itu suami keponakan ayah Ambo gitu. Jadi Ambo kita lah satu klub dengan Abak Si Odi Malik. Abak Odi Malik penyanyi, gitu. pamannya penyanyi gitu. Jadi orang gaek salah gitu ya. Iya. Nah, artis-artis yang pernah Pak orbitkan di masa Pak itu siapa saja? Yang pertama Zalmon ya. Kalau Zalmon dulu itu kan dari tahun 70 yang masuk rekaman sampai tahun 90-an itu kan ya betulan lagi hebat Tiaramon, Asben, Iya. Feti, masih aja kan Ali Kasim kan rekaman di situ tuh kan, Feti gitu ya. Jadi seperti tertutup, termasuk Enjunit itu kan di Tanama gitu kan. Jadi posisi dalam Moniko di rekaman Sumbar itu masih biasa-biasa. Biasa gitu. saja. Kemudian jadi ikulah jasa Zalmon. Ketika nak dipakai lagi di Tanama, dorong-dorong mau menjadi produser. Kebetulan sebelum itu ketika baru pulang dari Filipina, Amo magih 7 lagu ke Tanama ke Tanama. atas perintah si Zalmon. Salah satu lagu itu antaranya Rambayan Taduang dan Nanti Domana Nati. Itu direkam oleh Tanama. Iya. Melatih lagu itu dengan judul Rambayan Taduang. Kalau Tanama hanya suka yang beat kancang gitu. Memang bagus itu. Tapi pelan-pelan orang ketika mau keluar Zalmon rekaman Jambo, jadi ketika itu malah rekaman Zalmon ku dulu dia 7 lagu Ambo di rencananya kan kamu rekam. Tapi karena awak regu-regunya agen lagu kok kayak kalau Sinar Padang. Sinar Padang ya. Kemudian baru Ambo merekam Zalmon itu mula-mula Buruk Sisi gitu. Tapi melatih ketika kita membuat lagu Kasih Tujuh Maro kok. Oh yo, Kasih Tujuh Maro. Meledak luar biasa sih Zalmon itu. Itu Pak Pitunang kok bila Pak dirikan yang Pitunang sebenarnya 91 lah mulai. Rekaman pertamanya Buruk Sisi ya. Buruk Sisi itu. Ya di rekaman kedua kok barunya bagus. Kemudian Zalmon itu yang karena itu aset nampaknya oleh produser lain dicakap oleh apa? Ya. Dikasihlah bermacam-macam apa fasilitas sehingga Zalmon pindah ke Sinar Padang. Dan itu kan biasa dalam dunia entertain. Mulai mau merekam si Desi Santia waktu itu. Desi Santia. Pak, genre lagu apa saja Pak sejenis pop Minang? Pop Minang yang berdasarkan Redang Pau, yang berdasarkan Kamat, berdasarkan Indang Pariaman,
baru-baru dulu ketika Ambo bekerja membuat rekaman-rekaman klasik Rabab, Ambo tertarik dengan cerita Rabab luar biasa Kak. Ambo sampai ke situ. Tapi yang banyaknya Ambo sebenarnya tidak suka dulu itu. Di zaman Ambo kan waktu menjadi pemusik itu kan era-era Ghost Blues. Iya. Awak lebih banyak menekuni lagu-lagu lagu-lagu Indonesia kan, malah membuat lagu Indonesia. Setelah 31 lagu Indonesia baru pandai membuat lagu Minang. Betul lama. Jadi pertama Pak malah membuat lagu Indonesia. Ya. Kemudian 31 ciptaan baru Pak mencoba ke lagu Minang. Iya, itu karena apa mencari kami band kami ya. Betul punya grup band apa dulu? Dharma Putra, band kampung kok. Oke. Ya. Jadi tidak pernah masuk ke kota, masuk sawah keluar sawah. Jadi ketika itu Bian Junid dapat proyek di Pariaman. Proyek namanya pakai band awak. Iya. Jadi kalau di Pariaman itu dulu tuh memang mewah apa kau sampai beralih kau. Jadi nak bantu kini dia di atas panggung, bantu orang so-so tu. Di atas panggung. Konser lah gitu. Konser lah gitu ya. Masyarakat ramai gitu ya. Kami lah lagu-lagu Gus-10, lagu-lagu Deloitte, lagu Indonesia yang sangat bagus kan. Nak sapu ni orang dia. Ketika yang Junid kemudian nyanyi Bunga Tanjung, Usahadikan Najwa, sambutan luar biasa. Oh, ini sambutan luar biasa. Timbul penasaran gitu. Kok hebat sekali ya. Iya. Ternyata lagu Minang pokok bagus baca rohnya. Iya. Mau beli lagu Minang. Tidak salah dulu ini lagu tentang Pariaman kau ya. Itu lagu pertama ciptaan Minang. Iya. Tapi ini bagus mana? Masih polanya pola lama kan, betul. Pola lama itu kan ringkas-ringkas saja, hampir baris. Bentuk lagu Lintu, lagu Orang Talu kan sederhana. Pola masih itu. Pak sampai kini masih produktif bentuk yang nampak. Masih mencipta lagu kan? Masih ya. Karena kan begitu kan. Amo memposisikan talenta itu sebagai anugerah luar biasa dari Allah. Cara mensyukurinya seperti apa? Apa asal taruh sampai bikun? Labaran mau apa ini? 71 masih produksi mencipta lagu. Dan rata-rata lagu apa asalnya? Kalau di total mungkin ada 500 lagu. Terakhir lagu ciptaan apa Pak? Kapatan ke CLBK itu lagu Minang, lagu Indonesia. Cinta Lama Bersemi Kembali. Memang judulnya CBLK. Iya. Di usia 71 tahun, Pak masih update dengan istilah-istilah anak muda. Itu Pak cerita Pak. Awak sebagai seniman atau sebagai apa saja lah, sebagai penyair, romantika kehidupan remaja itu harus awak pertahankan hidup tari di dalam batin awak. Walaupun itu bukan cerita awak kan. Ya betul. Jadi ketika awak bercerita dengan orang, awak banyak membuat lagu itu dari cerita orang gitu. Cinta tak sampai misalnya kan. Itu ketika Cinta tak sampai kok kasih tak sampai. Salah dan enggak bang. Oh iya. Itu baca itu si Zulongga. Kawannya seorang tentara. Dia japui ke airport Tabiang. Di airport Tabiang itu menangis apa malu. Tak bisa tergantikan dari anak Syanu Korea. Jadi artinya seminggu sebelum minyak kawin, anaknya ku ditabrak kendaraan. Ketika jawabnya pulang kampung ke kampung. Sampai kampungnya kan. Anakku lah pacaran sejak SMA. Kemudian yang laki-laki masuk tentara di tempat di Bandung. Kedua orang tua lah sangat sepakat gitu ya. Jadi terlontar dia tidak tergantikan dari ini ada. Sepenggal lirik itu dan awak bisa membayangkan bagaimana perasaan si anak kan. Itu dijadikan lagu itu. Artinya banyak terinspirasi dari cerita kisah-kisah orang lain. Iya. Pak, dari sekian lagu yang paling membuat Pak merasa itu the best lah, lagu ciptaan paling terbaik saya dan punya kekuatan yang luar biasa. Ternyata berbeda apa yang disukai dengan yang disukai oleh masyarakat. Oke. Apa memang kalau di Ambo kan lagu Rinai Pambasuluko yang Tiaraman membawakan itu dia sangat Rinai Pambasuluko. Ya sangat bagus itu. Termasuk lagu Kehilangan yang dibawakan oleh
Fabian atau mau suko gitu. Tapi ketika lagu Kehilangan itu satu paket dengan Pasrah Tak Rela yang Selorok, orang lebih kenal lagi dengan Pak Pasrah. menciptakan lagu Selorok juga. Itu lagu ketika cinta pasti mengalah itu kan awal Selorok di Minang itu. Luar biasa beliau. Kan cuma tahu kan? Nah itu kan artinya Pak kayak Rine Pambasoluko, termasuk yang Pak Sukoi. Ya. Nah masyarakat apa macam lihat? Yang masyarakat sukanya apa? Oh, Rilakan Tamakan, Iya. Mande, Termasuk juga lagu Kasih Tujuh Maro ke, Nanti Dua Mana Hati, Sampai Hati Malukoi. Jadi apa? Gimana itu ya? Bisa jadi ambo ketika membawa lagu itu tuh ada sesuatu yang tuangkan di sini. Iya. Cuma awak akan berbeda cara awak rekaman di Minang dengan di Jakarta. beda ya? Kalau di Jakarta itu satu saja lagu penembak nama ada, dan lain itu masih biasa saja. Misalnya lagu Begadang tuh, itu dan lain tuh tidak terlalu apa, tidak ada nama juga orang kan. Tapi di Minang bisa seperti itu lah. Paling tidak ada 5 lagu. Yang harus apa? Harus bagus itu. Sehingga memang risikonya ketika muncul lagu satu kurang terhebat, lagu kau kurang mendapat tampil kah? Itu memang tapi lah mencoba mengakalinya kan. Dicarikan lagu kau dengan penyanyi lain. Kalau bisanya menjadikan. Ternyata enggak seperti itu. Pengalaman apa? Lagu Kasih Tujuh Maro direkam oleh yang lain, tetap tidak bisa mengandung Salmon. Lagu Cinta Putih Bunga Ungu direkam oleh Cinta Android. Putih Bunga itu ungu itu apa tuh? Ya, itu kan Android ya? Android lagu itu sebenarnya untuk Salmon dulu sebelum mereka. Oh, lagu itu sebenarnya untuk Salmon. Ya, cuma ketika Salmon lah meninggalkan Pitunang, dimasukkan kasih Android, ternyata pas cara si Android ke. Ketika memang beberapa tahun setelah itu dibawaan oleh Salmon sendiri, tak bisa lah mengalahkan kau dah. Jadi sepertinya ada mood lagu itu. Karakter scene Pak. Ya. Karakter penyanyi barangkali menentukan ya, Pak. Mama begitu, ambo setiap membuat lagu, sebagian besar lagu itu kadang-kadang memang bergumul dengan hero lagu itu. Tapi kadang-kadang mempelajari karakter si penyanyi. Ya. Jadi Pak, tapi kan ke zaman kini teknologi lah canggih. Suara orang bisa diperbaiki lewat komputer. Ya. Rasanya semua orang bisa nyanyi, asalnya tahunya nada anak lari-lari. Ya. Beda enggak dengan kualitas penyanyi-penyanyi dulu dengan penyanyi yang kini? Pengen tanggapan apa? Apakah semua orang hari kau bisa? Ambo sih pernah lebih lagu surang Pak. Ya. Walaupun Surabaya Balian ternyata rancak juga didengar, kan? Iya. Begitu praktisnya dan simpelnya membuat lagu hariko, membuat sebuah video klip hariko. Iya. Bapak memandang kondisi seperti itu. Kualitas lah, Pak Tantuan. Iya. Kualitas itu memang dari sisi komposisi musik bisa awak cari kan. Tetapi ketika teknologi lah berubah, zaman lah berubah gitu. Yang penggemar YouTube sebenarnya kan banyak anak muda. Iya, betul. Kan? Coba saya lihat kini awak kini itu kan. Yang hebat di YouTube tu ya lagu-lagu gaya Malaysia kan. Iya. Itu misalnya lagu-lagu Razak Tanjung, lagu-lagu dibuat oleh Erwin Agam sebagian Malaysia kan. Itu viewernya jutaan gitu. Ya. Tetapi Aiko masih ada satu kekuatan Minang di tengah perubahan kan. Di lapangan itu dah. Di lapangan orang masih suka dengan lagu-lagu bergaya Salmon. Iya. Ambo kebetulan tanggal barat itu diminta memberikan seminar perubahan musik Minang di tengah perubahan zaman ya. Mau kontak beberapa kawan-kawan ya. Katanya Novel Nobel di Pekanbaru. Itu di sini tuh 70% di tempat beralih itu masih orang suka lagu-lagu Salmon. Oh, lagu-lagu Salmon. Iya. Karena kalau lagu-lagu tempo dulu itu, lagu-lagu Datarun, lagu-lagu Damasrul, Sekri, itu harmoni notnya itu hampir sama dengan harmoni not internasional ya. Kalau lagu-lagu nang kini, nang gaya Malaysia kok, itu lebih banyak dimainkan melalui improvisasi si penyanyi. Atau si pencipta mana membuat dia sebagai penyanyi. Ya. Itu bisa jadi
Dan itu biasanya barunya enak kalau dinyanyikan oleh penyanyi yang bersuara bening, lengking. Itu tidak parah. Kalau yang besar bersuara seperti itu ya Thomas Arya, si Maulana, masuk si siapa Alif apa aja? Siapa yang anak yang bagus si namanya Alif, bukan Alif dia. Yang penyanyi yang matanya apa? Membutuh Arif. Arif Lida. Aku si Arif anak Pekanbaru tak salah. Okey. Sempatnya ketika membuatkan lagu apa namanya itu, lagu Erwin Agam itu meledak luar biasa. Awak tinggal ikut leh. Jadi kalau dicari dalam persoalan topik yang diangkat oleh Papri, betul, awak membaca perubahan era YouTube terutama ya, era teknologi ke dengan perubahan lagu Nado, berbahaya kan tak? Berbahaya atau tidak? Sehingga awak bisa mengecek bisa iya bisa tidak. Tergantung dari apa. Harus masuk peran pemerintah di situ. Bayangkan ya. Kini Amo kan ketua Asosiasi Industri Rekaman ya. Kita punya anggota hampir 75 dulu. 75. Ya. Di luar anggota itu kayak di Soto aja nak masuk ya kan. Ya, karena memang ada persyaratan itu harus punya izin industri. Itu banyak kan. Itu tiarap itu. Banyak mengalih kain lah, mengalih jilbab segala macam kan. Tinggal yang aktif yang besar itu Erta, Diva, Erwin Agam ke apa namanya lupa muka. Kemudian Sireno. Ampek ko yang besarnya. Dan ampek ko kalau si Diva memang dengan karena penyanyi andalannya Fanny, dia menggunakan lagu-lagu lawas lama, memang di sekolah couplingnya luar biasa kan. Ya, memang di sininya terkenal Sumatera Barat kok sebagai industri rekaman top kira-kira kan. Tapi orang seperti Erwin Agam, karena orang mungkin lah pandai mencipta lagu-lagu gaya Malaysia itu kan. Boleh misalnya si apa namanya Thomas Arya, itu basisnya Lara ke Melayu itu kan. Iko yang menjajali dunia YouTube. Iko yang mempengaruhi generasi-generasi yang pendengar YouTube kok. Orang-orang yang ada di lapangan ketika orang show bisa jadi lagu Kim, lagu-lagu juga joget kan disenangi orang kan. Kalau Iko memang tidak disiasati dengan cara yang cerdas pula, dibiarkan mati itu saja. Kita nggak bisa mengharapkan macam-macam ke produser. Produser kerja bisnis bukan? Mencari apa yang disukai masyarakat. Apa yang masyarakat? Apa yang bisa membalikan musik itu dijajali dengan musik-musik seperti itu. Malaysia contohnya kan. Amo tadi sebelum ingin mencari lah lagu-lagu Melayu apakah yang masih direkam oleh Malaysia? Nah keluarnya era-era Amis Search. Malah si tokoh terhebat sebagai penyanyi kan Siti Nurhaliza. Itu gayanya lah gaya apa? Tidak ketemu lagi musik Melayu itu. Gaya-gaya apakah Melayu lama misalnya kayak Daud Kilau. Aku mau paham musik itu kan mau mempelajari itu. Daud Kilau, Sri Mersing, atau lagu-lagu gaya-gaya Piramli. Jiwa rasa itu nggak ada lagi kini. Malaysia sepertinya sudah kehilangan identitasnya. Pak, kini mau deko Pak, ada yang mau cari lihat Pak seperti itu. Lagu-lagu Minang lawas itu lebih abadi Pak dibanding lagu-lagu Minang yang dinyanyian anak-anak muda kini. Apa Malaysia kondisi itu terjadi kenapa? Karena perubahan style atau gaya atau apa? Pertanyaannya bisa seperti itu. Ketika ditanya mana masih suka orang lagu Delilah atau I just call to say I love you dibanding lagu-lagu rap. Lagu rap itu kalau tidak dengan musik, tidak dengan segala macam, ya tidak apa dah. Karena notasinya tidak dibikin melalui harmoni. Kaidah musik itu kan ada kok. Kalau kasikonya larinya mungkin naknya kasiko kok. Tidak terkait dengan kemampuan mengimprovisasi. Lurus saja menyanyikan lagu yang notasi lama itu, ini lain aja karena notasi lama itu sebenarnya
memang harmonisasi musiknya ala padu itu, mengikuti apa namanya itu ya, notasi yang sudah terbentuk mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Itu membuatnya merasa Itu nyaman. iya, nyaman ya. Generasi Iya, mana Pak? iya. Oke, itu masalah musik Pak, selera. Artis lah, artis Minang masa dulu dengan artis Minang hari ini. Karena ada alami sebagai artis Minang kini Pak. Sikap kadang-kadang merasa lapong. Betul nggak sih analisa buat Ambo salah gitu? Tapi enggak. Karena seorang artis Ambo raso, Ya. dia akan menjadi public figure dan dia harus mencarikan sikap dan attitude Pak yang harus bagus pasti. Ambo memang enggak mengatakan begitu dah. Ya. Ikut dalam sikap bertutur sapa, Iya. saling kok sebut misalnya, kecuali kalau nak kenal tu enggak ada kan. Cuma Ambo mencari sikap dalam konteks bisnis. Kalau dahulu itu biasanya untuk mengorbitkan seorang penyanyi butuh 1-2 album. Kadang-kadang tak mampu dari album pertama aku melatih penyanyi apa. Apalagi misalnya kan produser banyak. Iya. Ketika idola kau sedang ada, ya, artinya ketika sedang ada si Zalmon, si Odi Malik kau kalau munculnya ini masih menjadi di bawah kau. Iya. Walaupun ada kehebatan Odi Malik gitu ya. Kalau kini kok, kalau dulu itu bisa jadi awak kontrak, indah awak kontrak pun ini persis setia dengan awak misalnya. Awak masih tidak ragu-ragu misalnya untuk berinvestasi untuk ini. Tapi kalau kini melatih cik lagu, coba akun seorang. Ini menjadi pesaing awak jadinya kan. Malah dianggap awak sebagai pesaing. Iya, pesaing awak banyak seperti Itu kan itu. sebetulnya persoalan attitude di sini. Hah? Attitude, etika. Enggak, itu bisa jadi enggak etika. Tapi tuntutan zaman. Iya. Karena dahulu itu kan sebenarnya kan apa ya, menjadi seniman itu kan Tidak mudah. dianggap, nah dari sisi ekonomi kan bawah kan. Itu yang diceritakan oleh Pak Gamawan dalam tulisannya antara goyang dan nilai otak itu kan. Orang bisa dibayar 5 juta seorang penyanyi, tetapi itu presentasi paling 1 juta misalnya. Presentasi menggunakan ilmu awak segala macam, 1 juta dibayarnya. Cuma orang kini juga dahulu itu dia nak mencari peluang. Kamu akan pasarkan ini. Ya. Kalau kini kau ketika Banyak tampil untuk masyarakat. Iya, YouTube kau ya tidak memberikan peluang yang sangat besar itu. Nah, kenapa Seni punya YouTube? Apa punya itu ya? Apa nama Agus Tahir Official. Agus Tahir Official. Kemudian apa cari Petunang Record Official, dari 2. Itu lagu-lagu apa saya isi dalam? Ya kalau yang di Agus Tahir Official sebagian besar lagu-lagu Ambo. Jadi ada lagu-lagu itu, Ambo kan rekaman saja 92. Nah. Iya. Jadi ada lagu itu sebenarnya era shooting edit kepada 2000-an. Itu yang sebelum itu kan tidak ada apa ya. Iya, Sementara ada lagu yang kuat, betul lagu Rian Tamakan. Iya. Urus India itu 9 lampek dibuat kan. Jadi Ambo di Sarawak kan, Ambo kan hampir 5 tahunan indah aktif ketika era YouTube gue berkembang. Nak terikuti dia produser. Namun dolar dia nak terikuti dia. Iya. Yang bisa mengikuti kan itu mudah bentuk-bentuk si Erwin Agam, Reno. Itu dahulu tertutup ya kok. Misalnya masuk ke YouTube, masuk ke publisher agregator itu tertutup. Malah tertutup. Tertutup. Ada channel sih kok, walaupun diambil misalnya 20% oleh yang ambil 40% sih kok. Kadang-kadang Google AdSense-nya tidak ada dinya. Nak tahu barang penghasilan awak nak tahu. Artinya mereka menutup diri untuk memberikan informasi lebih lanjut. Iya, di sini aja cari makan kan. Pak, sampai detik ini masih ada enggak Pak pakai penyanyi baru untuk berusaha untuk menggali nama muda? Masih enggak Pak? Rencana begitu ya. Ambo kan kini ko ada bengkalai buku kapatang ko. Ambo kan hobi menulis dulu apa. Jadi buku tentang perjalanan musik lah ya kan. Perjalanan musik Minang modern gitu. Kemudian Ambo sebagai orang pertanian, mau mengangkat institusi Ambo. Buku ko Ambo apa. Iya. Kemudian
Ambo penggemar Kopingho. Oh, penggemar Kopingho, Pak. Oh, luar biasa ambo. Ambo idola ambo Kopingho cek Bung Hatta cek. Buat buku ko. Pendekar. Iko belum terbit, tapi masih. Iya. Belum terbit. Jadi kok ada di sana, beliau memang seorang peneliti yang luar biasa, pencipta lagu yo, penulis buku yo. Ikut cerita silat Pendekar Sakti Bukit Sambong. Coba kamu ganti judulnya. Apa? Kamu jadikan semacam apa? Pedang penebas naga agak pendek. Jadi ikut terinspirasi dari Kopingho, cerita-cerita silat gitu ya, Pak. Cuma itu hanya sebagai background. Ikut semacam cerita silat fiksi sejarah ketika Cina dijajah oleh Mongol. Oke. Kemudian awak kaitkan ke kondisi kekinian awak di Indonesia. Dan banyak sebetulnya buku-buku beliau. Pak sudah menulis buku berapa? Total. Sampai aku terkendala sedang selesai tentang buku pertanian itu. Ada enggak 3 buku lah gitu. Ada Rampai Permenungan. Iko beliau editor jadi risiko. Ya, termasuk. Kiprah dan kontribusi. Iya. Jadi ada beberapa kawan-kawan. Pertanian. Jadi, benar nih Pak ya. Jadi ambo ingin mencarikan apa? Pendahulu-pendahulu kita di UNAN itu membangun fakultas pertanian yang mulainya di Payakumbuh itu. Kalau buku Iko Pak, Pilar Pembangunan Bangsa, Dedi Mahardi dan Agus Tahir, Pak. Jadi ide ke buku ambo yang lainnya. Tapi Dedi adalah orang yang penulis hebat, motivator. Ini langganan apa kok? Langganan Gramedia. Oke. Jadi bagaimana bangsa-bangsa di dunia membangun bangsanya? Jadi kalau coba lihat bangsa Jepang, misalnya Restorasi Meiji, Cina, termasuk Korea Selatan. Jadi kalau dari sisi yang apa itu termasuk Eropa kan, ada hampir pilar sebenarnya itu. Yang pertama pendidikan harus diperkuat dulu. Jepang tuh majunya dengan itu. Yang kedua apa? Industri. Dan industri lah sebenarnya yang membuat masyarakat yang santai-santai menjadi masyarakat yang tidak semua peluang harus diterapkan ya. Sehingga setelah era revolusi industri itu hampir yang 7 kali lipat terjadi peningkatan kesejahteraan di dunia itu. Yang kedua pertahanan. Negara yang kuat pertahanannya tentu harusnya dari industri tadi juga kan, dan iptek tadi kan. Itu makanya Korea Selatan walaupun ketek, ulang takut ini kan, Korea Utara. Iya, Korea. Kemudian ekonomi misalnya. Kemudian ambo mencari kenapa misalnya Brunei hebat, ESDM-nya kan. Kita mencari sebenarnya kalau ESDM ku dikelola secara bagus, tidak dijadikan di ladang mafia di situ. Luar biasa Indonesia kan. Kemudian cile politik gitu. Bagaimana politik bisa partai-partai itu bisa melahirkan negarawan yang berintegritas gitu, yang bisa bilang no terhadap korupsi. Kalau bisa korupsi itu diberantas, setengah persoalan bangsa itu terselesaikan gitu. Dengan banyak hal yang kerajaan Pak pikirkan, Bapak menjalani kehidupan Pak. Pemikiran pertanian ya, nulis buku ya, cipta lagu ya, alunnya anak, istri, keluarga, apa sih Pak? Ambo dari dulu itu dia pembaca. Dari mana ambo bisa punya perbendaraan lirik Ambo membaca. Ambo umur 10 tahun itu dalam membaca semua kabar-kabar Minang kok ambo lah paham. Jadi artinya harus kita pahami bahwa apa yang kita baca buku dan itu adalah jendela bagi semuanya sehingga pengetahuan akan bertambah gitu. Ambo menamakannya membaca buku itu rantau kepala gitu. Rantau kepala. Jadi ada namanya rantau fisik. Rantau fisik fisik awalnya nampai katanya rantau. Awak di sini itu alam terkembang menjadi gurunya itulah sebenarnya merantau itu. Kita mengadopsi nilai-nilai yang ada di Tampe, orang maju. Ketika ke Jakarta nampak orang Cina, Cina aku berarti aku lihat dia. Jadi kalau rantau kepala kau dari apa tadi itu kita baca tahu perjalanan Buya Hamka, perjalanan Hatta, Soekarno dan lain-lain. Pak, ada buku Pak cek menarik. Ikut tahun berapa Pak? Perjalanan Panjang Musik Minang Modern. Itu sebenarnya tahun 99 mau garap kok. Lalu garap, tapi baru 2016 baru bisa mah. Alasannya gitu kan. Ambo dahulu itu yang selalu tahu orang ada penyanyi atau pemusik, pencipta orang tahu ada.
Jadi sia lagi yang apa? Di situ kan ada Pak, dilengkapi dengan biografi ini Asbon Majid, Eli Kasim, Nuskan Sarif, Tarun Yusuf, Masrul Mamuja, Tiaramon, Yusuf Rahman, Yan Junaid, Zalmon, Agus Taher, Ferizan, Cilung Ramali, Asben, Bianduska, Ujang Virgo, Rian De Kincai, Zul Azam, Sekri Budiman, Ramadan Ahmad. Tidak bara orang nih yang hidup di situ. Tidak bara orang. Tidak bara orang. Itu berdasarkan wawancara itu. Wawancara Pak dengan Jadi ketika yang lain nak wawancarai, ambo baru takana 2005 balik itu untuk mengulang balik kan, cari file-file baru balik kan. Dulu hanya itu, tapi setelah itu ambo ingin memberikan semacam pemahaman ke orang. Karena awak banyak mengatakan kapan kita mulai era musik pop kok. Selalu dikatakan era Gemarang. Dari penelusuran ambo masih banyak gamat sebenarnya kan dalam menggunakan alat musik tidak tradisional. Jadi kan kalau musik tradisi paling tidak harus ada di samping iramanya agak ketradisian, alat musiknya harus punya alat musik tradisional. Kemudian apa lagi itu ya? Ya seperti itulah ya. Gamat menggunakan alat modern. Pak, sebetulnya buku kok penting untuk dipelajari sama penyanyi-penyanyi Minang, Pak. Seniman-seniman Minang, Pak. Karena bukan hanya di bab ampeknya memberikan pemahaman, bukan pemahaman sebenarnya, terlalu gadang loh kan. Ada peran pemerintah yang harus kita lakukan ya. Jadi menurut pemahaman bisa jadi yang lain sepakat ke. Roh album itu adalah lagu, karya hebat lah yang membesarkan musik itu laku misalnya. Penyanyi hanya untuk menambah kekuatan, lirik hanya menambah kekuatan, musik hanya untuk menambah di musik awal pun lagu itu Delailah eranya pertama Rolling si Tom Jemambaka itu je musiknya tetap hebat gitu ya. Dahulu di buku ada itu diceritakan oleh Ramadan Ahmad, pencipta lagu 6O itu. Dahulu wali kota Padang aja. Festival harmonika. Hanya juara kok. Festival biola. Macam-macam alat ketik salah di festival oleh Pemda itu. Festival adalah sebuah event luar biasa sebenarnya. Sama festival dengan Nobel lah katanya, Olimpiade kalau namanya melahirkan sesuatu yang besar. Sekri Budiman produk festival, ambo produk festival. Jadi ambo mau buat lagu sebelum festival agak biasa-biasa saja, tapi ketika mau festival ada beban batin dia awak lah pernah jangka burang agak bagus ya. Bagaimana membuat lagu kok agak lebih bagus sehingga memang tidak bisa lagu kok cik sehari, cik sebulan kadang-kadang. Pak, ada pertanyaan ambo yang paling penting. Seseorang untuk bisa jadi penyanyi itu syaratnya apa, Pak? Karena satu orang kini bisa nyanyi bentuk kan kalau di YouTube kalau penyanyi menjadi komersial yang pertama karakter yang harus karakter ini harus berbeda dengan penyanyi lain. Kalau awak menjadi epigon tidak bisa ke awak maksudnya menjadi punya khas sendiri. Jangan menjadi penyanyi yang lain. Zalmon sebenarnya tidak. Kalau misalnya dari sisi kualitas vokal, nak manga-manga aja Tiaramon. Tiaramon itu bening, gumam suaranya bagus. Tapi dia punya karakter yang khasnya. Punya karakter kerato gitu. Suaranya putih-putih itu masih ya. Isa itu ya. Jadi itu tetap tidak puas walaupun ditiru orang lain. Itu dicoba banyak orang kan, dicoba oleh TP dia aja. Karena itu punyanya Zalmon. Itu cik misalnya. Ambo itu makanya agak ketat dalam seleksi penyanyi dulu. Sementara kalau kini kalau kini kok mau sarang mencari itu. Jadi memang dicari ada aja diantar oleh kawan-kawan. Tapi sawananya bisa jadi salah kan. Bisa jadi karakternya ada mungkin olah vokalnya kurang lancar kan bisa dipilih-pilih on. Bisa bilang sana Pak. Tapi cuma memang latih biasa apa tadi itu ya, biasa pakai apanya. Artinya kalaulah menggunakan teknologi rasanya ada ketidakpuasan yang ada. Kesulitannya begitu. Ketika inyo kacau dia. Berarti
Kamu mencari tu kan, patangku kamu mencari untuk kebutuhan publishing kamu. Ya. Kamu cek lagu-lagu kamu yang dinyanyikan tanpa izin ya, untuk bisa dilaporkan ke apa. Jadi lihat kan banyak yang ditampilkan itu acara berelek itu kan. Pak, itu banyak lagu apa yang dipakai? Dan apa nak melakukan tindakan? Itu. Iya dulu kan awak nak bergabung dengan publishing dia. Kini lah bergabung dengan publishing. Dan bisa melakukan tindakan? Bisa, tapi baru memulai kini kan Ambo baru. Ada rencana untuk menggugat? Ambo sebenarnya 2006 balik sudah masuk punya akun Pitundang Rekod, Pitundang Rekod namanya kan. Tahun 2008 balik terkena gugatan konten berulang. Dan konten berulang kau nak tahu dah. Ya. Apakah lagu awak tak pakai notasi lagu orang? Oh, dipakai lagu orang berarti. Ternyata orang masalah. Lah dia hapus. Jadi apa hapus lagu nama ditampil 100 lagu dari Nanado. Tetapnya tak bisa dia. Atau menyarah lah maksudnya anak memayan kan cerita. Ternyata lagu yang sama orang dahulu upload, awak belakangan. Ya. Awak kan konten berulang. Kan betul awak punya sekian puluh album. Iya. Lagu di album A aku masuk nomor 1 ya. Itu nak mungkin kau seluruh itu kan. Dia kira lagu biasa. Lantai tinggal kau ada di lapangan. Ada di pasar. Kau masuk oleh orang. Dan kini Pak lakukan gugatan tak untuk itu? Kini baru apa? Baru. Jadi hati-hati untuk kawan-kawan mungkin yang ingin memasukkan konten YouTube lagu orang, rasanya penting izin Pak. Ya. Penting persetujuan dari pemilik gitu Pak. Ya. Dan iko Pak rasakan ku sedang marak-marak kondisi seperti itu. Cuma awak kalau mau saya mencari apa? Ya berbagi saja kita. Ya. Silakan inyo bisa. Tapi setidaknya kan lagi tahu Pak. Iya. Cuma kan itulah yang apa? Itulah teknologi ku karena bisa aja membuat orang kutar kadang-kadang. Teknologi sebenarnya. Pak, terakhir mungkin panjang sebenarnya dengan beliau sana tidak akan habis kalau berdiskusi karena beliau sangat dia mesti cukup lama kenal dengan beliau, cukup appreciate Ambo dengan cara berpikir beliau karena memang pola pendidikan beliau yang luar biasa. Tidak banyak orang hebat yang lain. Pak, terakhir mungkin Pak, pesan-pesan apa untuk penyanyi-penyanyi Minang atau pencipta lagu Minang yang kini-kini yang baru muncul? Yang pertama misalnya kan musik kok ada era siklus itu. Kadang-kadang orang balik ke genre lama. Apalagi ketika tadi John Sabi kan lagu-lagu lama itu karena memang harmonisasi notasinya lumayan terstandar kan. Orang masih suka begitu. Balik kalau sebagian besar kawan-kawan tidak mampu membuat lagu-lagu gaya-gaya Malaysia ke bertahan tetap di situ. Cuma carikanlah kualitasnya yang agak bagus. Cuba cari akar lagu itu dari akar musik tradisional yang ada. Jadi menurut Ambo musisi Minang itu adalah musisi yang paling kreatif di dunia mungkin. Ambo menyamakannya sama dengan negro di Amerika itu. Coba cari dia hampir juta orang, hampir juta sekian lah penduduk Minang ke, tapi ia punya Denang Dari, ia punya Sari Wompa. Artinya banyak yang bisa kita olah. Ya. Kita lebih kreatif. Ambo mencari itu dari lagu-lagu gaya pelarian dari itu. Itu saja kalau misalnya diolah dengan gaya musik berbirama itu luar biasa sebenarnya. Termasuk lagu Denang Paua. Artinya kita harus kreatif melirik nilai-nilai tradisi atau kesan-kesan tradisi lain untuk kita olah menjadi sebuah karya. Kemudian selain misalnya lirik itu memperkuat sebuah irama. Jadi senang-senang lah misalnya dengan puisi. Kalau bisa menggabung puisi-puisi nasional. Ambo pencinta puisi-puisi Khairil Anwar, menjadikan itu jadi sumber inspirasi. Bagaimana awak tapi berajaju dengan apa? Betul. Dengan kabar-kabar orang menyampaikan. Bisa jadi awak tidak ketemu di petitih yang dibuat oleh Pak Idrus Hakimi kan di sana. Ini lebih banyak tatanan adat yang dia percintaan dan warah misalnya.
Itu nak cuba awak asimilasikan aja kan, sehingga muncul sebuah genre apa namanya itu, genre berpuisi Minang lebih bagus. Kemudian sebenarnya pesan itu kalau seniman banyak, cuma yang pesan yang kalau bisa sama-sama awak apa itu, mulailah Pemda kau itu aset luar biasa kau Minang kau. Kekuatan Sumatera Barat kau ada di pariwisata. Iya. Basis kepariwisata itu tidak hanya lagu, mulai tari dan segala macam kan. Kalau di lagu kok itu industri besar nomor 2 Sumatera Barat kok dalam industri rekaman. Setidaknya kamu bisa menangkap kenapa promosi pariwisata tidak mulai dari lirik-lirik lagu. Iya, malah sebenarnya boleh diambil. Kenapa kita tidak mengadakan festival pantun modern? Jadi kita tidak lagi membuat so kan kalau pantun itu kan ada sampiran 2 kan 3 tergantung berapanya kan. 2 kok kan sebenarnya tidak ada hubungan dengan apa. Ambo melakukan perubahan itu. 2 baris pertama itu kalau bisa memang iyalah barisi. Iya. Lah ada kaitannya dengan apa? Kaitannya. Jadi dalam lirik yang pendek kan panjang itu. Iya. Pesan itu agak sempurna itu. Jadi saran bagaimana Pemda kok kan kalau dibandingkan dengan olahragawan dan aku ini kadang bagaimana kita melakukan festival lomba cipta lagu Minang bernapasan lagu subetnik tahun kok misalnya festival lagu gaman proyeknya provinsi apakah dilakukan oleh Papri atau bergabung dengan siapa tapi lokusnya di Padang tahun bisa di lagu dari Salmangan Dare dilakukan di Sinan dan Iko bukan hanya gawenya Pemprov mendemamkan event itu multi-year event ko untuk pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Jadi juara satunya misalnya juara satu itu ada nama bupati misalnya betul. ada nama wali kota misalnya. Setidaknya Iko membuat kualitas penyanyi-penyanyi muncul, pencipta lagu muncul gitu Pak, lebih baik lagi. Jadi ikulah yang kita katakan, jangan hanya bicara pelestarian, tapi diam kan. Pelestarian hanya bicara tanpa berbuat. Iya, pelestarian itu harus ada unsur penggalian. Penggalian, kalau kita misalnya kan di lagu-lagu dendang misalnya, lagu kamar kan tidak ada referen. Iya. Ambo mencoba menggunakan itu lagu Rilan Tamakan, pakai referen. Lagu-lagu dendang yang membuat apa pakai referen misalnya. Jadi ada semacam penggalian baru. Kita lihat lah, terserah penilaian masyarakat seperti apa. Dan ternyata maksudnya bisa apa dengan tamakan misalnya kan, bisa menjadi ini dikasih lagu gamat enggak kecam pop yo. Padahal misalnya intro dan interlude-nya udah intro gamat kan. Sana sebetulnya berbincang dengan beliau kita harus menyediakan waktu panjang karena banyak sebetulnya yang bisa kita gali Pak, seperti perlu episode kedua sama Pak tapi yang jadi hari kau mau kasih banyak Pak lah menerima kita di siko dan banyak sebetulnya pengetahuan yang bisa kita peroleh setidaknya bisa menginspirasi kami yang muda-muda Pak. Makasih banyak Pak. Terima kasih. Lagu Minang luar biasa Pak Agus Taher. Beliau juga seorang dokter, seorang peneliti dan jarang kita punya sosok yang seperti Iko, orang tua seperti Iko di Sumatera Barat. Makasih banyak, mudah-mudahan semakin menginspirasi. Pak tetap sehat di usia 71 Iko. Panjang umur selalu. Karena Pak adalah aset dari bangsa, aset dari Sumatera Barat ya Pak ya Pak ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Nah, sana Pak Agus Taher lah masuk di Pot Bungo. Beliau orang tua kita dan menjadi inspirasi bagi kita seadanya. Kita tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Nah sana. Cik 2 3 lah habis anak lah no habis